Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Raudatul Diana Nurkartika, merupakan mahasiswi PGSD Universitas Riau dengan NIM 2205113684. Saya merupakan mahasiswi PGSD angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistik pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Jesse Alexander Alim MPD. Masuk pada penjelasan pertama, yaitu mengenai pengertian statistik. Apa itu statistik? Nah, jadi statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka dan juga kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Selanjutnya adalah apa saja jenis-jenis statistik? Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, statistik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang mempelajari tentang tata cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data yang berwujud angka-angka agar dapat menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan dengan teratur, ringkas, dan jelas. Yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Yang selanjutnya adalah berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, statistik dibagi menjadi 6. Yang pertama, statistik pendidikan. Yang kedua, statistik sosial. Yang ketiga, statistik kesehatan. Yang keempat, statistik pertanian. Yang kelima, statistik ekonomi. Dan yang keenam adalah statistik bidang ilmu lainnya. Yang terakhir, berdasarkan indikator yang dianalisis. Berdasarkan indikator yang dianalisis, statistik dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik ini adalah statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat tertentu seperti data berskala interval atau rasio, pengambilan sampel harus random, memiliki variansi yang homogen, dan model regresinya linear. Yang kedua adalah statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat tertentu sebagaimana halnya dengan statistik parametrik. Selanjutnya, apa saja sih metode statistik? Nah, jadi metode statistik di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah untuk mengelompokkan peristiwa, fenomena, atau individu ke dalam kelompok, kelas, dan klasifikasi tertentu. Yang kedua, analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai yang merupakan hasil dari pengumpulan data. Yang ketiga adalah analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk variabel yang ada pada masa kini untuk memprediksi pola atau tren masa depan. Nah, yang terakhir, apa saja sih manfaat statistik? Manfaat statistik yang pertama adalah sebagai alat analisis. Sebagai alat analisis ini, statistik merupakan suatu metode penganalisisan data. Yang kedua, sebagai alat quality control. Sebagai alat quality control untuk membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Yang ketiga, sebagai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan perusahaan dalam perolehan keuntungan. Dan yang terakhir, sebagai bank data. Bank data untuk menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat digunakan
untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Nah, tadi adalah sekilas tentang statistik pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.